Tapi kalau kita bacanya urut satu, episode ini, insya Allah nanti kita akan ketemu, kita akan mengingat, oh iya, ini ada di cerita ini adalah anaknya ini adalah orang tuanya ini adalah musuhnya ini. Jadi kita tahu siapa yang menjadi protagonis ataupun yang antagonisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Para pencinta ya besar Kopingho, hari ini kita akan membahas bagaimana cara membaca setiap serial dalam cerita ini. Karena dalam setiap serial ini ada urutannya. Jangan sampai kita baca loncat-loncat sehingga akan terjadi gagal paham karena ketidaknyambungannya. Sebelum memasuki topik tersebut, marilah ada baiknya kita sebagai pengagum dari karya Kopingho, marilah kita kirimkan doa buat beliau, buat almarhum Bapak Asmaraman Sukowati Kopingho. Semoga arwahnya mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, kita memasuki topik bagaimana urutan dari cerita-cerita Kopingho. Kita mulai dari serial Bukek Xiansu. Serial Bukek Xiansu kita mulai dari Bukek Xiansu itu sendiri, yaitu episode Bukek Xiansu. Karena dalam serial Bukek Xiansu ini ada 17 episode. Tapi dalam 17 episode itu ada satu episode yang sedikit kontroversi karena ada beberapa pengagum dan lain-lain mengatakan bahwasanya episode tersebut nggak ada hubungannya dengan cerita di depannya ataupun tokoh-tokoh yang ada di situ. Karena seperti missing link di situ. Terlepas dari itu semua, marilah kita tetap bersyukur bahwasanya karya tersebut masih kita bisa nikmati sampai sekarang. Baiklah, kita mulai dari episode pertama, yaitu Bukek Xiansu itu sendiri. Bukek Xiansu adalah episode pertama yang membuka serial laga fiksi karya besar dari pengarang silat Indonesia, Asmaraman S. Kopingho. Judul cerita ini adalah sebuah nama julukan dari karakter protagonis yang bernama Kwa Sin Leong. Ia dikisahkan pada masa kecilnya disebut anak ajaib atau Sintong. Karena dalam usianya yang amat muda telah memiliki kepandaian dalam mengobati berbagai penyakit. Kebiasaannya menjemur diri di sinar matahari pagi dan di bawah terangnya bulan purnama. Menguatkan tulang dan membersihkan darahnya sehingga menarik minat kaum datuk persilatan untuk mengangkatnya menjadi murid. Perebutan atas diri bocah ajaib yang bernama Kwa Sin Leong, anak tunggal dari keluarga Kwa di kota Kunleng, akhirnya dimenangkan oleh Pangeran Han Tiong. Oke, kita sampai di situ aja karena kita tidak akan membahas ceritanya. Kita akan membahas bagaimana urutannya supaya kita tidak missing link. Itulah episode pertama dengan judul Bukek Xiansu. Nah, dari Bukek Xiansu itu
berlanjut kepada jilid 2, yaitu episode Suling Emas. Cerita ini menyambung langsung kisah sebelumnya yang merupakan pembuka kisah ini. Cerita dalam episode ini nantinya akan dilanjutkan dalam episode berikutnya berjudul Cinta Bernoda Darah. Dalam episode ini, keluarga Kam, keluarga Suling Emas, akan memulai kiprahnya sebagai protagonis utama. Suling Emas sendiri merupakan senjata sakti yang pertama kali dimunculkan dalam serial ini. Terbuat dari emas murni dan dibuat dengan menggunakan teknik khusus sehingga mampu menandingi senjata tajam sekalipun. Ini. Nah, episode Suling Emas ini akan dilanjutkan pada episode ketiga, yaitu Cinta Bernoda Darah. Pada episode ini nantinya akan dilanjutkan dalam episode berikutnya berjudul Mutiara Hitam. Dalam episode ini, keluarga Kam Suling Emas akan meneruskan kiprahnya sebagai protagonis utama juga. Sedangkan Margasuma baru akan memulainya. Meskipun kebanyakan sebagai antagonis. Oke, kita cukupkan di situ aja. Nanti silakan. Nah, dari episode ketiga tersebut maka akan dilanjutkan pada episode keempat, yaitu Mutiara Hitam. Nah, Mutiara Hitam merupakan episode keempat. Kemudian sambungan langsung dari episode Cinta Bernoda Darah. Dan kemudian akan dilanjutkan lagi ceritanya pada episode kelima berjudul Istana Pulau Es. Nah, pada episode kelima ini, Istana Pulau Es sebagai suatu pulau dalam rangkaian cerita silat Bukek Xiansu diriwayatkan sebagai suatu pulau di utara daratan Tiongkok, di mana dikabarkan di sana tinggal orang-orang yang saktinya dianggap seperti dewa. Nah, para pendekar-pendekar dalam rangkaian cerita Bukek Xiansu memiliki hubungan erat dengan pulau ini. Nah, Pulau Es memiliki nama setara dengan Istana Gurun Pasir dan Pulau Neraka dalam hal kemisteriusan dan keangkerannya. Oke, baik. Nah, itu pada episode Istana Pulau Es. Nah, kemudian dilanjutkan pada episode ke-6, yaitu Kisah Pendekar Bongkok. Nah, inilah yang tadi saya di awal disebutkan bahwasanya episode inilah yang sedikit agak kontroversi karena dianggap missing link. Tidak ada koneksitasnya antara tokoh-tokoh maupun cerita maupun tempat dari cerita-cerita sebelumnya. Baik, itu kita tidak usah menjadikan kontroversi di sini, tapi marilah kita nikmati. Nah, dari kisah Pendekar Bongkok ini kemudian dilanjutkan pada episode ke-7 dengan judul Pendekar Super Sakti. Nah, Pendekar Super Sakti ini yang mantap pokoknya deh. Nah, Pendekar Super Sakti, Sumahan merupakan salah satu tokoh fiktif yang muncul hingga episode ke-12 Kisah Pendekar Pulau Es. Dia adalah tokoh dari Margasuma yang paling tenar. Bahkan ketenaran tokoh ini dianggap melebihi Bukek Xiansu. Hal itu mungkin karena jalan hidup tokoh ini lebih manusiawi dibandingkan dengan Bukek Xiansu yang lebih mirip dewa daripada manusia. Nah, dari Pendekar Super Sakti kemudian dilanjutkan ke episode ke-8, yaitu Sepasang Pedang Iblis. Nah, saya sedikit ulas tentang Sepasang Pedang Iblis ini, yaitu wujud pusaka ini adalah sepasang pedang kembar yang dibentuk dari logam khusus. Cara pembuatan pedang itu luar biasa sekali. Bahannya dari 2 bongkah logam aneh milik wanita sakti Kam Kwilang, si Mutiara Hitam, dan ditempa oleh 2 orang kakek nenek dari India
yang selalu berlomba tidak mau saling mengalah. Nah, itu sedikit ulasannya. Kemudian dari episode 8 ini kita lanjutkan ke episode 9, yaitu kisah sepasang Raja Wali. Tokoh dari kisah sepasang Raja Wali ini adalah Wan Tek Hoat. Nah, si Wan Tek Hoat ini betul-betul dia bisa hadir dalam episode-episode berikutnya sampai ke episode ke-14 kisah si Bangau Putih. Artinya dia cukup panjang perjalanannya. Dari 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 episode Wan Tek Hoat itu hadir di situ. Oke, dari kisah sepasang Raja Wali episode 9 ini kita lanjutkan kepada episode ke-10, yaitu jodoh Raja Wali. Nah, jodoh ini merupakan sambungan langsung dari kisah sepasang Raja Wali dan kemudian akan dilanjutkan lagi ceritanya dalam episode ke-11, yaitu Suling Emas dan Naga Siluman. Kemudian setelah itu, setelah Suling Emas dan Naga Siluman akan berlanjut kepada episode 12, yaitu kisah para pendekar Pulau Es. Nah, kisah pendekar Pulau Es ini akan berlanjut pada episode ke-13-nya, yaitu Suling Naga. Nah, kita ulas sedikit tentang Suling Naga. Episode ini menandai berakhirnya era keluarga Suma sebagai tokoh pria dan digantikan oleh beberapa tokoh dari luar. Meski untuk tokoh utama wanita dan ilmu-ilmu yang diturunkan sebagian masih bersumber dari keluarga Suma. Episode ini merupakan sambungan langsung dari episode ke-12 berjudul Kisah Pendekar Pulau Es. Suling Naga Suling Naga atau Liong Xiao Kiam sendiri merupakan nama dari senjata sakti berbentuk suling dengan sisi tajam seperti pedang. Terbuat dari kayu langka yang direndam dalam ramuan penguat sehingga kekuatannya bahkan melebihi baja. Turun-temurun dimiliki oleh pertapa di Himalaya hingga akhirnya diwariskan kepada Sim Hao. Pesilat yang memegang pusaka ini berhak menyandang gelar pendekar Suling Naga. Nah, itulah sekilas dari Suling Naga. Kemudian dilanjutkan kepada episode 14 yang berjudul Kisah Si Bangau Putih. Nah, pada episode sebelumnya Suling Naga, episode ini meski masih kental diwarnai oleh kiprah keluarga Pulau Es, namun sebenarnya yang menjadi sentral dalam ceritanya adalah keluarga Istana Gurun Pasir. Cerita dalam episode ini memperjelas terkikisnya dominasi marga Suma atau keluarga Pulau Es, Kau keluarga Gurun Pasir dan Kam keluarga Suling Mas. Mengingat keturunan terakhir mereka semuanya adalah perempuan, tokoh sentral dalam cerita ini adalah pendekar Bangau Putih Tan Sin Hong, Kau Hong Li, Suma Lian, dan Bu Hong Beng. Episode Kisah Si Bangau Putih akan dilanjutkan ke episode 15 dengan judul Si Bangau Merah. Kisah Si Bangau Merah merupakan kelanjutannya, akan dilanjutkan lagi dalam episode ke-16 yang berjudul Si Tangan Sakti. Kemudian setelah Si Tangan Sakti akan dilanjutkan ke episode berikutnya, ke episode ke-17 dan terakhir dari episode ini yang berjudul Pusaka Pulau Es. Nah, Pusaka Pulau Es, cerita pusaka episode Pusaka Pulau Es ini adalah episode terakhir dari Bukek Xiansu. Nah, disitulah urutannya. Saya akan ulangi dari awal bahwasanya mohon maaf sekali lagi, urutan dari
cerita serial Bukexiansu. Yang pertama adalah episode Bukexiansu itu sendiri. Yang episode kedua adalah Suling Emas. Yang ketiga adalah Cinta Bernoda Darah. Yang keempat adalah Mutiara Hitam. Yang kelima adalah Istana Pulau Es. Yang keenam adalah Kisah Pendekar Bongkok. Yang ketujuh adalah Pendekar Super Sakti. Yang kedelapan adalah Sepasang Pedang Iblis. Yang kesembilan Kisah Sepasang Raja Wali. 10 Jodoh Raja Wali. 11 Suling Emas dan Naga Siluman. Episode 12 Kisah Para Pendekar Pulau Es. 13 Suling Naga. 14 Kisah Si Bangau Putih. 15 Si Bangau Merah. 16 Si Tangan Sakti. 17 yang terakhir dari serial Bukexiansu ini adalah episode Pusaka Pulau Es. Demikianlah urutannya. Semoga kita para pecinta Kopingho membacanya sesuai dengan urutan sehingga nikmat untuk dibacanya. Sehingga tidak ada missing link di sini, tidak ada kita, oh siapa dia ya? Oh siapa ya? Kok saya belum tahu ya? Oh itu. Nah itu mungkin karena kita bacanya loncat-loncat. Tapi kalau kita bacanya urut satu, episode ini, insya Allah nanti kita akan ketemu. Kita akan mengingat, oh iya ini ada di cerita ini adalah anaknya ini adalah orang tuanya ini adalah musuhnya ini. Jadi kita tahu siapa yang menjadi protagonis ataupun yang antagonisnya. Nah, demikianlah topik kita pada hari ini, yaitu urutan membaca serial cerita Kopingho sesuai dengan urutan episode-episodenya. Dan itulah saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pencinta Kopingho, khususnya Ho-lovers. Semoga dengan topik ini kita akan bisa mendapatkan info-info yang sesuai, tidak missing link. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga topik ini bermanfaat untuk kita dan kita tetap menjaga kesehatan, tetap tebarkan kebaikan kepada sesama manusia dan seisinya alam raya ini. Tetap jaga keutuhan NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih.